Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Febrianti dari kelas TKJ 122. Saya ingin menjelaskan tentang proxy server. Pengertiannya adalah proxy server merupakan sebuah program komputer dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap kontak dari internet atau internet. Proxy server bertugas untuk menjembatani dan mengendalikan aktivitas dari lalu lintas paket data yang melewatinya. Dengan adanya proxy server, sehingga setiap aplikasi klien maupun aplikasi server seperti FTP, web server, web browser, dan semacamnya bisa dimonitor dan juga dikendalikan oleh proxy server. Kemudian cara kerja proxy server yaitu user akan menggunakan layanan pada proxy server, kemudian akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet atau public server. Selanjutnya proxy akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah memintanya. Jika pengguna sudah mendapatkan permintaannya tadi, maka proxy akan memberi respon kepada user di mana seolah ia yang menjadi public servernya. Singkatnya, di sini server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Fungsi proxy server ada 3 fungsi utama proxy server, yaitu 1. Koneksi sharing, yaitu berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya, sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama atau koneksi sharing. Yang kedua, filtering, yaitu berfungsi sebagai firewall dinding api di paket filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal terhadap penggangguan atau serangan dari jaringan luar, sehingga dikonfigurasi untuk menolak situs web terhadap pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga caching, yaitu pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah diminta dari server-server di internet. Untuk mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan permintaan dari para pengguna yang diperoleh oleh internet. Kemudian ada beberapa alasan mengapa banyak individual dan organisasi menggunakan proxy, yaitu 1. Mengontrol penggunaan internet, yaitu dengan menggunakan proxy, para orang tua akan lebih mudah mengontrol anaknya ketika sedang menggunakan internet. Biasanya, pada perusahaan-perusahaan juga menggunakan proxy agar para karyawan tidak membuka situs website yang dapat mengganggu produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan juga bisa memonitor dan melog semua permintaan web, sehingga meskipun mereka tidak memblok websitenya mereka tahu berapa banyak waktu karyawannya yang menghabiskan waktu untuk membuka website ini. Ketiga, yaitu penyimpanan dan kecepatan. Manfaat lainnya dari proxy ialah proxy bisa melakukan cache, sehingga saat Anda meminta data dari website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, sehingga mereka hanya mengambil dari simpanan mereka saja. Hal ini akan membuat akses internet menjadi lebih cepat. Yang ketiga, yaitu privasi yang terjaga. Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing internet sebenarnya memiliki privasi yang lebih terjaga, karena beberapa proxy akan mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Hal ini akan membuat server akan menerima alamat baru yang diakses lewat IP, sehingga data Anda aman dan tidak mudah untuk dicuri. Selanjutnya, jenis-jenis proxy server yaitu 1. Anonymous proxy atau proxy anonim. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Selanjutnya, jenis-jenis proxy yaitu ada 4. 1. Anonymous proxy atau proxy anonim. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Kedua, high anonymity proxy.
High anonymity proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Biasanya proxy ini menggunakan header remote spasi ADDR dengan alamat IP menuju proxy server sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. Yang ketiga yaitu transparent proxy atau proxy transparan. Transparent proxy jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Pada umumnya proxy transparent proxy ini banyak dipakai pada komputer di perkantoran. Yang keempat yaitu reverser proxy. Reverser proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data sensitif sehingga saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan maka trafik jaringan akan menurun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.